Titrasi bebas air. Titrasi bebas air atau sering disingkat dengan TBA adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik karena senyawa atau analita tidak dapat larut dalam air. Teori singkat mengenai titrasi bebas air yaitu air dapat bersifat asam lemah dan basa lemah. Oleh karena itu, dalam lingkungan air dapat berkompetisi dengan asam-asam atau basa-basa yang sangat lemah dalam menerima atau memberi proton seperti ilustrasi berikut. Yaitu ada kompetisi air dengan asam lemah dan basa lemah untuk memberi atau menerima proton. Adanya pengaruh kompetisi ini berakibat pada kecil titik infleksi pada kutub titrasi asam sangat lemah dan basa sangat lemah sehingga mendekati batas pH 0 dan 14. Oleh karena itu, deteksi titik akhir titrasi sangat sulit. Sebagai aturan umum, basa-basa dengan pKa kurang dari 7 atau asam-asam dengan pKa lebih dari 7 tidak dapat ditentukan keadaannya secara tepat pada media air. Berbagai macam pelarut organik dapat digunakan untuk mengganti air karena pelarut-pelarut ini kurang berkompetisi secara efektif dengan analit dalam hal menerima atau memberi proton. Tujuan percobaannya ada 3, yaitu menentukan normalitas lautan batu sekunder HCl4 dengan titrasi bebas air. Yang kedua, untuk melakukan validasi metode analisis akurasi penentuan kadar papaverin HCl secara titrasi bebas air. Dan yang ketiga, itu menentukan kemurnian papaverin HCl dengan titrasi bebas air. Prinsip percobaannya itu penetapan kadar secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dengan asam kuat di dalam pelarut organik. Berikut ada monografi sampel dari papaverin HCl. Reaksi kimia yang terjadi yaitu pertama ada reaksi kimia pembekuan KHP dan HClO4 dan ada reaksi kimia papaverin HCl dengan HClO4. Jadi mari prosedur percobaan. Pertama-tama kita lakukan pembekuan HClO4 0,1 N dengan larutan baku kalium hidrogen pertalat 0,1 N. Kemudian kita ditimbang 200 mg KHP, lalu dirutkan dalam 15 ml asetat glasial, ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, ditambahkan 2 tetes indikator ultraviolet, lalu dititrasi dengan larutan HClO4 0,1 N hingga timbul warna biru kehijauan. Lalu dihitung normalitas HClO4 dan didapatkan normalitas HClO4 itu 0,0895 normalitas. Dilanjutkan dengan validasi metode analisis papaverin HCl. Yang didapatkan nilai persen R rata-rata, standar deviasi, dan persen RSD-nya. Lalu dilakukan penetapan kemurnian papaverin HCl. Dan ditemukan persen kemurnian rata-rata 99,638%. Hasil percobaannya itu, hasil dari pembekuan HClO4 didapatkan rata-rata normalitasnya yaitu 0,0895 normalitas. Lalu dari hasil validasi metode analisis papaverin HCl itu didapatkan persen R rata-rata 88,997%, standar deviasinya 3,294 dan persen RSD-nya 3,690. Hasil penetapan kemurnian papaverin HCl didapatkan persen kemurnian rata-ratanya adalah 99,638%. Kesimpulannya itu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan rata-rata normalitas HClO4 hasil pembekuan adalah 0,0895 normalitas. Validasi metode analisis papaverin HCl dikemukakan tidak valid karena nilai persen R tidak berada dalam rentang 98% sampai 102%, yaitu pada 88,806% dan persen RSD lebih dari 2% yaitu 3,614%. Penentuan kemurnian sampel papaverin HCl ini memenuhi persyaratan kemurnian karena berada dalam rentang 98% sampai dengan 100,5% yaitu pada 99,638%. Titrasi asam basa secara potensiometri. Titrasi asam basa secara potensiometri itu merupakan titrasi terhadap larutan asam bebas dengan larutan standar basa kuat atau titrasi terhadap larutan garam yang berasal dari basa lemah dengan larutan standar basa kuat. Potensiometri itu sendiri merupakan ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan. Tujuan percobaannya itu yang pertama untuk menentukan normalitas larutan baku sekunder NaOH, yang kedua itu untuk menentukan kemurnian asam sitrat monohidrat secara alkalimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Sesi percobaannya yaitu penetapan kadar zat secara volumetri bersama reaksi asam basa dan penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume per liter yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Berikut ada monografi sampelnya dari asam sitrat monohidrat. Reaksi kimia yang terjadi yaitu ada reaksi kimia pembekuan NaOH dengan asam oksalat,
lalu ada reaksi kimia asam sitrat dengan NaOH. Mekanisme reaksi perubahan warna indikator PP atau fenolftalein ini tidak akan berwarna atau bening dalam keadaan zat yang asam atau netral, namun akan berwarna kemerahan dalam keadaan zat yang basa. Tepatnya pada pH di bawah 8,3, fenolftalein ini tidak berwarna dan apabila lebih dari 8,3, maka warna merah muda yang akan muncul. Berikut ada diagram episode percobaannya, yaitu yang pertama kita lakukan pembakuan larutan NaOH 0,1 N dengan larutan baku asam oksalat hidrat 0,1 N. Lalu dilanjutkan dengan penetapan kemudian asam sitrat monohidrat secara titrasi konvensional seperti itu. Lalu dilakukan penetapan kemudian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri. Hingga didapatkan nilai titik ekivalensinya yaitu 10,9566 mili. Hasil percobaannya itu yang pertama sebelum melakukan NaOH didapatkan rata-rata normalitas NaOH sebelum melakukan adalah 0,119 normalitas. Lalu ada hasil penentuan kemudian asam sitrat dengan titrasi konvensional itu didapatkan persen kemunian rata-ratanya 95,95%. Lalu hasil penentuan kemudian asam sitrat dengan titrasi potensiometri di mana terjadi lonjakannya itu pada VA-nya 10 mili dan VB-nya 12 mili. Berikut ada grafik hubungan volume per liter dengan pH. Lalu ada grafik hubungan volume per liter dengan delta pH atau delta V atau merupakan turunan pertamanya. Lalu ada turunan keduanya yaitu grafik hubungan volume per liter dengan delta kuadrat pH per delta V yang didapatkan titik ekivalensinya yaitu 11 mili. Kesimpulannya itu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan didapatkan rata-rata normalitas NaOH yang dilakukan adalah 0,119 normalitas. Penentuan kemudian asam sitrat ini secara titrasi konvensional tidak memenuhi persyaratan karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai dengan 100,5%. Titik ekivalensi yang didapatkan itu adalah 11 mili dan penentuan kemudian asam sitrat dengan titrasi potensiometri juga ini tidak memenuhi persyaratan karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai dengan 100,5%. Titrasi redoks secara potensiometri. Titrasi redoks merupakan penetapan kadar reduktor dan oksidator berdasarkan atas reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Potensiometri ini merupakan salah satu cara pemeriksaan fisika-kimia yang menggunakan peralatan listrik untuk mengukur potensial elektroda indikator. Besarnya potensial elektroda indikator ini tergantung pada konsentrasi ion-ion tertentu dalam rautan. Tujuan percobaan ada dua, yaitu menentukan normalitas rautan batu sekunder, dan yang kedua itu menentukan kemudian vitamin C secara iodimetri dengan metode konvensional dan potensional. Prinsip percobaan ada dua, yaitu penetapan kadar suatu zat secara volumetri berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi, lalu penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume per liter yang digunakan ketika terjadi lonjakan potensial sel atau dilambangkan dengan E. Berikut dari monografi sampel vitamin C atau asam ascorbat. Reaksi kimia yang terjadi itu reaksi pembakaran I2 dengan AS2O3, lalu ada reaksi kimia vitamin C dengan I2. Berikut ada diagram air prosedur percobaannya, di mana pertama-tama dilakukan pembakaran larutan I2 terlebih dahulu, yang akan dititrasi dengan larutan iodium itu yang nanti akan terbentuk warna biru. Lalu dilakukan penetapan kemudian vitamin C secara titrasi konvensional, dan dilakukan penetapan kemudian vitamin C secara titrasi potensiometri yang akan mendapatkan nilai titik ekivalensi, yaitu sebesar 17,02 mili. Hasil percobaannya itu hasil dari pembakuan didapatkan rata-rata normalitas I2-nya itu 0,0479 normalitas. Hasil penentuan kemudian vitamin C dengan titrasi konvensionalnya yaitu persen kemudian rata-ratanya didapatkan 97,4%. Dan hasil penentuan kemudian vitamin C dengan titrasi potensiometri di mana terjadi lonjakan pH pada VA-nya 16 mili dan VB-nya 18 mili. Berikut adalah grafik hubungan volume per liter dengan pH. Lalu ada turunan pertama itu grafik hubungan volume per liter dengan data pH per delta V. Dan turunan kedua yaitu grafik hubungan volume per liter dengan delta kuadrat pH per delta V. Ini dapatkan TE-nya.
Kesimpulannya itu, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan rata-rata normalitas NaOH dikembangkan dalam 0,479 normalitas. Penentuan penggunaan asam sitrat dengan titasi konvensional ini tidak memenuhi persyaratan karena tidak berada dalam rentang 99% sampai dengan 100,5%. Titik ekivalensi yang didapatkan adalah 17,02 mili, dan penentuan penggunaan asam sitrat dengan titasi potensiometri juga ini tidak memenuhi persyaratan karena tidak berada dalam rentang 99% sampai dengan 100,5%. Berikut adalah daftar pustakanya.